Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvino Isbula dari kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvino Isbula dari kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matthew Immanuel Gracia dari kelas 10 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Anwar dari kelas X IPA 2. A. Konsep fungsi eksponensial. Bentuk eksponen bilangan berpangkat atau eksponen yaitu suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Pangkat dari suatu bilangan dapat berupa bilangan bulat atau pecahan. Eksponen ditulis dengan indeks di atas seperti A pangkat B. Jika A bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat N merupakan hasil kali N faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Jadi pangkat bulat positif secara umum dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Keterangan: A sama dengan bilangan pokok. N pangkat atau eksponen. A pangkat N sama dengan bilangan berpangkat. Contoh: tentukan nilai dari pemangkatan berikut. Ini contohnya dan ini cara penyelesaiannya. 2. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Berikut sifat-sifat bilangan berpangkat. A. Pangkat bulat positif. Untuk A, M, N bukan anggota himpunan B, A tidak sama dengan O, dan B tidak sama dengan O. Berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Dan ini contohnya dan ini cara penyelesaiannya. B. Tak sebenarnya. Untuk A, M bukan anggota himpunan R dan A tidak sama dengan O, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. C. Pangkat pecahan untuk A, B, M, N bukan anggota himpunan R, A, M, dan N tidak sama dengan O, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Dan ini contohnya, nyatakan bentuk akar berikut dalam bentuk pangkat, dan ini cara penyelesaiannya. 3. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan contoh bilangan irasional. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 akar pangkat bilangan. Terdapat 3 hal yang perlu diketahui dalam bilangan bentuk akar, yaitu lambang bentuk akar, radikan, dan indeks. Secara umum bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A sama dengan bentuk akar. Akar sama dengan lambang bentuk akar. N sama dengan indeks atau pangkat akar. A sama dengan radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif untuk N, bilangan asli, dan untuk N bilangan ganjil, A dapat berupa bilangan real negatif. Terdapat 2 jenis bentuk akar, yaitu akar senama dan akar sejenis. Yang A akar senama. Suatu bentuk akar dikatakan senama jika memiliki indeks atau pangkat akar sama. Contohnya seperti ini nih, nomor 1 dan 2. Yang B, akar sejenis. Suatu bentuk akar dikatakan sejenis jika indeks dan radikalnya sama. Contohnya seperti ini. Untuk A, B, C bukan anggota himpunan R, A, B tidak sama dengan O, dan K sama dengan konstanta, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Contohnya seperti ini dan cara penyelesaiannya seperti ini. 4. Menentukan nilai fungsi eksponensial. Misalkan fungsi f dalam kurung x sama dengan 2 pangkat x merupakan fungsi eksponensial yang memiliki basis 2. Perhatikan bahwa fungsi tersebut naik atau bertambah dengan sangat cepat. F
dalam kurung 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. F dalam kurung 6 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. F dalam kurung 8 sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. F dalam kurung 10 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Selebihnya ada di bawah ini. A. Fungsi eksponensial dengan basis A. Sebelum mempelajari fungsi eksponensial, sebaiknya Anda memahami bentuk eksponensial A pangkat X dengan X adalah sembarang bilangan real. Definisi A pangkat X untuk A lebih besar 0 bentuk X 0 dan X adalah bilangan rasional, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M, atau A pangkat M per N sama dengan akar N dari A per A pangkat M. Lalu, bagaimana jika X adalah bilangan irasional? Berapakah nilai dari 5 pangkat akar 3? Mendefinisikan A pangkat X dengan X bilangan irasional. Caranya dengan mendekati X menggunakan bilangan rasional, misalkan akar 3 sama dengan 1,37205 merupakan bilangan irasional. Anda dapat mendekati A pangkat akar 3 dengan barisan pangkat bilangan rasional berikut. A pangkat 1,7, A pangkat 1,73, A pangkat 1,3732, A pangkat 1,7320, A pangkat 73205. Secara intuitif Anda dapat melihat bahwa pangkat rasional dari A akan mendekat dan terus mendekati ke A pangkat akar 3. Misalkan dengan menggunakan kalkulator, kita dapat menghitung sebagai berikut. 5 pangkat akar 3 sama dengan 5 pangkat 1,732 sama dengan 2411. Makin banyak desimal yang digunakan untuk menentukan akar 3 dalam perhitungan, maka akan diperoleh pendekatan yang makin baik. Misalkan, diketahui bilangan real A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1. Setiap bilangan rasional X dapat ditentukan dengan tunggal bilangan real A pangkat X, sehingga dapat didefinisikan suatu fungsi f(2) X A pangkat X yang menentukan setiap bilangan rasional X ke pemangkatan dari A, karena X pada A pangkat X merupakan suatu pangkat atau eksponen, maka f dalam kurung X sama dengan A pangkat X. Bentuk tersebut dinamakan fungsi eksponen dengan bilangan pokok A dan daerah asal Q. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan pada fungsi eksponen Y sama dengan f dalam kurung X sama dengan A pangkat X. Dan contohnya seperti ini, dan penyelesaiannya seperti ini. B. Fungsi eksponen natural. Dalam banyak masalah terapan, pilihan basis yang mudah digunakan adalah bilangan irasional E sama dengan 2,718281,828. Bilangan ini disebut basis natural. Fungsi f dalam kurung X sama dengan E pangkat X disebut sebagai fungsi eksponen natural. Contohnya seperti ini dan penyelesaiannya seperti ini. Sama juga seperti yang di atas dan penyelesaiannya seperti ini. Lanjut ke berikutnya. 5.
Aplikasi fungsi eksponensial. Fungsi eksponen umumnya digunakan untuk menyingkatkan pertumbuhan atau peluruhan yang kadar perubahannya tidak konstan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang bertumbuhan atau pelurunya yang berubah secara tidak konstan tetapi tergantung pada jumlah dan waktu. Berikut beberapa contoh aplikasi fungsi eksponensial. A. Nilai akhir suatu modal yang disimpan di bank. B. Pertumbuhan organisme populasi penduduk. C. Peluruhan dalam kurung waktu paruh radioaktif. D. Perubahan suhu. E. Kecepatan reaksi kimia. Adapun fungsi E biasanya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dalam kurung growth atau pelurunya dalam kurung decay yang berlangsung secara kontinu dengan presentasi perubahan konstan. Berikut beberapa penerapan rumus sebagai aplikasi dari fungsi eksponen. A. Bunga majemuk. Misalkan seseorang menabung uang di suatu bank sebesar 200 untuk jangka waktu tertentu dengan bunga majemuk 40% per tahun. Setiap bunga yang didapat pada setiap akhir tahun digabungkan pada tabungan semula atau modal sehingga pada akhir tahun berikutnya memberikan bunga pula. Hal ini berarti nilai simpanan orang tersebut dalam ribuan rupiah pada akhir tahun 1 adalah 200 dalam kurung 1 tambah 0,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 sama dengan 280. Tahun 2 adalah 280, dalam kurung 1,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 dalam kurung 1,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 pangkat 2 sama dengan 392. Tahun 3 adalah 392 dalam kurung 1,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 dalam kurung 1,40 dalam kurung 1,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 pangkat 3 sama dengan 548,8. Tahun N adalah 200 dalam kurung 1,40 dalam kurung 1,40 titik dalam kurung 1,40 sama dengan 200 dalam kurung 1,40 pangkat N. Secara umum tabungan orang tersebut dapat kita tulis dalam bentuk fungsi lama simpanan N tahun dengan persamaan berikut. N sama dengan 200 dalam kurung 1 tambah 0,40 pangkat N sama dengan 200 dalam kurung 1,40 pangkat N. Jadi, jika menabung uang di bank sebesar M dengan suku bunga majemuk 1 per tahun, maka jumlah uangnya setelah T tahun dalam kurung M, adalah MT sama dengan M dalam kurung 1 tambah I pangkat T. B. Pertumbuhan penduduk. Keterangan ada di kotak. P. T sama dengan PO titik E pangkat RT. R sama dengan rasio atau persentase pertambahan penduduk per tahun. T sama dengan waktu. Contoh, di tahun 1970 jumlah penduduk suatu negara ada 100 juta orang. Bila bertambah penduduk 2% per tahun, tentukan jumlah penduduk pada akhir tahun 2020. Penyelesaiannya. P waktu. Ini T sama dengan waktu seperti yang di atas ini, sama dengan P 0 titik E pangkat RT sama dengan 100 E pangkat 0,02 titik 50.
sama dengan 271,8282. Jadi jumlah penduduk pada akhir tahun 2020 adalah sekitar 272 juta orang. Persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung perubahan x dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan x. Adapun pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung perubahan x dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung perubahan x. Persamaan eksponensial. Berikut beberapa bentuk persamaan eksponensial. Bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan seperti ini dapat diperoleh dengan menggunakan sifat berikut ini. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 1. Penyelesaiannya 2 pangkat 2x plus 2 sama dengan 1. 2 pangkat x plus 2 sama dengan 2 pangkat 0. 2x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 0. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen seperti ini dapat diperoleh dengan menggunakan sifat berikut ini. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 1 sama dengan akar dari 4 pangkat x tambah 2. Penyelesaiannya 2 pangkat 2x min 1 sama dengan akar 4 pangkat x tambah 2. 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 1/2 kali 2x tambah 2. 2x tambah 1 sama dengan x tambah 2. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Contoh lainnya sebagai berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Penyelesaiannya adalah 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. 5 pangkat 2 x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. 2 buka kurung x tambah 3 tutup kurung sama dengan x min 1. 2x tambah 6 sama dengan x min 1. X sama dengan min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen seperti ini dengan A tidak sama dengan B dapat diperoleh dengan menggunakan sifat sebagai berikut. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x plus 9 sama dengan 5 pangkat 3x plus 9. Penyelesaian dari soal berikut ini. 2 pangkat 3x plus 9 sama dengan 5 pangkat 3x plus 9. 3x plus 9 sama dengan 0. 3x sama dengan min 9, x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen seperti ini dengan A tidak sama dengan B dapat diperoleh dengan menggunakan sifat berikut. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari buka kurung 3x min 10 tutup kurung pangkat x 2 sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Penyelesaian fx sama dengan x pangkat 2, gx sama dengan 2x, hx sama dengan 3x min 10. Penyelesaian pertama, fx sama dengan gx, x kuadrat sama dengan 2x, x kuadrat min 2x sama dengan 0,
X buka kurung X kurang 2 tutup kurung sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. HX sama dengan 1. 3X min 10 sama dengan 1. 3X sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. HX sama dengan 0. 3X min 10 sama dengan 0. 3X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 3. Untuk X sama dengan 10 per 3, maka Fx sama dengan 10 per 3 kuadrat sama dengan 100 per 9 lebih dari 0. Gx sama dengan 2 kali 10 per 3 sama dengan 20 per 3 lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaian dari 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x adalah 0, 2, 10 per 3, dan 11 per 3. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen seperti ini diperoleh dengan cara mengubah persamaan eksponen itu ke dalam persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 16 pangkat x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 16 pangkat x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. 4 pangkat 2x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Misalkan, y sama dengan 4 pangkat x, sehingga diperoleh y kuadrat tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Buka kurung y tambah 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 0. Y sama dengan min 1. Substitusi nilai y yang diperoleh ke pemisalan y sama dengan 4 pangkat x. 4 pangkat x sama dengan min 1. Untuk setiap ini, maka tidak ada nilai x yang memenuhi 4 pangkat x sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaian 16 pangkat x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0 adalah seperti ini. Pertidaksamaan eksponensial. Penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun pada fungsi-fungsi eksponen baku. Sifat fungsi monoton naik sebagai berikut. Lalu sifat fungsi monoton turun sebagai berikut. Contohnya, tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut ini. Di sini kita bisa melihat contoh soal dan penyelesaiannya di sini. Yang pertama, bentuk grafik jika A sama dengan lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Fungsi y sama dengan 1 per 2 pangkat x mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Terdefinisi untuk semua x adalah elemen bilangan real. Jadi semua x pangkatnya itu elemen bilangan real. Jika x mempunyai nilai kecil dan negatif, maka sebaliknya y bernilai besar dan positif. Nah, jika x-nya itu kecil dan negatif, nah y-nya itu besar dan positif. Nah, kita lihat ini negatif 1, y-nya itu semakin besar 2, negatif 2, x-nya, y-nya semakin besar jadi 4. Jika x mempunyai nilai besar dan positif, maka sebaliknya y mendekati 0 dan positif. Nah, jika x-nya besar dan positif, contoh 1, 2, maka y-nya mendekati 0 dan positif. Nah, ini y
jadi Y nya itu memiliki 0. 1 per 2 jadi 0,5, 1 per 4 jadi 0,25. Grafik dari A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 kurang lebih seperti ini, menurun ya, menurun grafiknya. Untuk A lebih dari 1 terdefinisi fungsi y sama dengan 2 pangkat x memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Terdefinisi untuk semua x elemen bilangan real. Sama seperti sebelumnya, eksponen x semuanya elemen bilangan real. Jika x punya nilai kecil dan negatif, maka sebaliknya y mendekati 0 dan positif. Nah, jika nilai x kecil dan negatif min 1 kecil 2, maka sebaliknya y mendekati 0 dan positif. Jadi semakin kecil x nya, semakin kecil juga y nya. Jika x mempunyai nilai besar positif, maka y bernilai besar positif. Jadi jika x nya gede nih 1, 2, y nya juga gede juga. Jadi x 1, y nya 2, x nya 2, y nya 4. Jadi semakin besar x, semakin besar juga y nya. Nah, untuk grafik dari A lebih dari 1 menaik, grafiknya naik. Nah, jika dalam gambarkan dalam satu bidang koordinat, jadi dalam satu koordinat grafik A lebih dari 1 dan A kurang dari 0, A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1, maka jika jadi 1 grafiknya menjadi seperti ini. Domain atau daerah batasan nilai x. Jadi domain itu semacam interval nilai x. Jadi jika grafiknya seperti ini, maka domainnya itu atau nilai x itu dibatasi dari sini sampai sini. Jadi untuk domain adalah pembatasan nilai x yang dimana x itu bernilai dari sini sampai sini. Sedangkan range adalah batas atas sama batas bawahnya. Kita lihat batas bawahnya seperti ini, batas atasnya seperti ini. Berarti nilai range itu dari sini, dari titik ini sampai titik sini. Nah, seperti kita di sini nilai range adalah 0, nah, 0 atau daerah sini, koma ini. Jadi nilai range itu bisa ada di mananya tergantung dari grafiknya. Kalau misalnya grafik ini dari sini sampai sini. Sumbu x merupakan asimtot horizontal dari f. Asimtot adalah garis yang tidak akan berpotongan dengan sumbu x. Jadi kita lihat di sini grafik ini, itu asimtot adalah ini. Karena garis ini tidak akan berpotongan terhadap sumbu x. Nah, seperti kita di sini juga. Ini tidak akan berpotongan sama sumbu x. Berarti dia akan melengkung ke ini. Tidak akan memotong sumbu x, itu namanya asimtot. Contohnya fx sama dengan 4x. Nah, kita buat tabel di sini. Contohnya x-nya itu adalah 1. Jadi nilai 1 ini kita substitusikan persamaan. Jadi fx sama dengan 4 pangkat 1 nilai x1 contohnya. Maka dihasilkan fx sama dengan 4 pangkat 1, di mana 4 pangkat 1 sama dengan 4. Seperti nah, kita masuk ke grafiknya. Karena x-nya di sini 1, y-nya di sini kita ambil di sini 4. Kita lihat dari grafiknya ini 1, 4. Jadi grafiknya seperti ini. Ada perluasan bentuk dari grafik fungsi eksponen. Dan kita tahu umumnya itu adalah y. Umumnya adalah y sama dengan a pangkat x. Nah, ada beberapa bentuk perluasan bentuk yang dimana itu adalah y sama dengan k kali a x plus c. Dan dalam beberapa bentuk k dan c bisa ada dan tidak ada. Contohnya di sini grafik fungsi y sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Nah, 3-nya ini adalah k, 2-nya adalah a yang dimana seperti bentuk umum ya. Dan di sini c-nya tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya c nggak ada tuh c-nya ada mana 0. Nah, kalian juga bisa menentukan nilai y dengan nilai k-nya. Jadi di sini y sama dengan k. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu nilai k-nya, ini nilai k-nya,
Nah, itu berarti adalah nilai Y-nya. Nah, K ini didapat dari perluasan bentuk umum. Nah, kalau misalnya bentuk biasanya adalah F, bentuk biasanya adalah F X sama dengan AX bentuk biasanya. Nah, bentuk perluasan bentuknya seperti ini. 3 ini sebagai K. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Y sama dengan 3. Nah, jika K-nya itu nggak ada dalam persamaan, maka K sama dengan 1. Untuk grafik fungsi eksponensial dengan basis E atau grafik fungsi eksponensial natural, cuman berbeda di A-nya itu diganti bilangan E, yang dimana E itu nilainya 2,718281828. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini grafiknya naik ya, karena bilangan E ini lebih dari 1. Seperti yang kita lihat. Sama seperti yang sebelumnya, cuman berbeda di bilangan dari mana bilangan nilai E itu, bilangan E itu nilainya lebih dari 1. Contohnya gambar grafik fungsi fx sama dengan E min x. Nah, jika E min x berarti E nya itu fungsi pangkatan negatif, yang dimana kalau pangkat negatif itu menjadi 1/E. Nah, 1/E ini itu menghasilkan angka 0, yang dimana kalau A lebih dari 0 dan kurang dari 1 akan menghasilkan grafik fungsi fungsional turun. Seperti yang kita lihat, jika jika E pangkat min X, maka grafiknya akan turun. Sebaliknya jika E pangkat X, itu grafiknya naik.